Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel Bramba. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Resmi, Alex Rins bersama LCR Honda mulai 2023 sampai 2024. Honda Eropa resmi memperkenalkan Alex Rins sebagai rekrutan baru untuk tim LCR Honda Castrol. Rins menempati tempat yang sebelumnya ditinggalkan oleh Alex Marquez yang pindah ke Gresini Racing Ducati mulai tahun depan. Kontrak baru berdurasi 2 tahun Rins ke tim ini dilakukan dengan tim dan HRC. Pembalap berusia 26 tahun dari Barcelona ini telah menempatkan dirinya sebagai pembalap terdepan yang konsisten di semua kelas Grand Prix dan finish ketiga secara keseluruhan di kejuaraan MotoGP 2020. Rins melakukan debutnya pada 2012 dengan Honda di kejuaraan dunia Moto3. Rins berjuang untuk kelas ringan dan menengah setiap tahun sebelum melangkah ke kelas utama pada tahun 2017. Setelah mengklaim 15 kemenangan, termasuk 3 kemenangan di kelas utama dan total 55 podium, di mana 15 di MotoGP, Rins membawa banyak pengalaman ke HRC dan tim LCR Honda Castrol. Saya sangat senang bisa bergabung dengan tim LCR Honda. Mengubah tim dan motor adalah sebuah tantangan, tetapi saya siap untuk memberikan 100%. Saya mempraktikkan semua yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun di kelas MotoGP. Percayalah, Lucio dan Honda sangat penting bagi saya dalam memutuskan untuk menghadapi tantangan ini dengan pabrikan ini pada tahun 2023 dan 2024. Saya ingin berterima kasih kepada mereka atas kesempatan ini. Saya senang mengumumkan bahwa Alex Rins akan menjadi pembalap LCR Honda Castrol pada tahun 2023. Kami baru saja selesai menandatangani kontrak pihak ketiga, jadi kami akhirnya dapat mengumumkannya. Rins adalah pembalap berpengalaman, pembalap cepat, dan finish podium. Kekayaan pengalaman ini ditambah dengan kemampuan Rins untuk memberikan saran yang tepat kepada teknisinya, seperti yang saya dengar, pasti akan membantu kami meningkatkan paket motor kami yang berlanjut untuk memperebutkan lebih banyak podium. Pungkas CEO LCR Honda, Lucio Cecchinello. Suzuki resmi bakal pergi, bos Dorna, 20 motor sudah cukup. Suzuki akan meninggalkan MotoGP di akhir musim 2022. Bos Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, bilang 20 motor di lintasan sudah cukup. Selepas hengkangnya Suzuki, maka 2 motor akan hilang dari line up MotoGP. Ezpeleta bilang kekosongan slot yang ditinggal Suzuki tidak akan bisa diganti dalam waktu dekat. Bagi kami, 20 motor sudah cukup untuk kejuaraan, jadi 22 adalah angka yang ideal, ujar Ezpeleta dikutip Motorsport Total, Rabu 20 Juli 2022. Suzuki diyakini dalam situasi finansial yang kurang ideal akibat pandemi berkepanjangan dan perang Ukraina dan Rusia, maka menarik diri dari ajang MotoGP dinilai jadi jalan terakhir. Musim depan, Ducati telah turunkan 8 motor. Tim lain seperti Honda, KTM, dan Aprilia bakal menerjunkan 4 motor. Bila di total, jumlah motor yang akan turun berkurang menjadi 22 dari sebelumnya 24, mengingat Yamaha yang menurunkan 2 motor musim depan usai ditinggal with URNF yang berlabuh ke Aprilia. Bagi Ezpeleta, ini hanya sementara. Yamaha akan segera memiliki tim satelit. Tahun depan, Yamaha hanya punya 2 motor. Tahun-tahun berikutnya, saya rasa tidak. Jelas dia, tanpa tim satelit, Yamaha akan mendapatkan lebih sedikit dana, dan tidak ada bakat pembalap muda yang bakal dibangun sebelum pindah ke tim pabrikan. Dikutip Speedweek, Managing Director Yamaha Motor Racing mengakui tidak mungkin untuk memasok tim satelit pada tahun 2024. Sebabnya, LCR terikat dengan Honda, Pramac dengan Ducati, dan Munifier 46 memiliki kontrak 3 tahun dengan Ducati hingga akhir 2024. Tim lain seperti Gresini Racing ingin memperpanjang kontrak 2 tahun dengan Ducati hingga akhir 2024.
Lalu Textri juga punya kontrak dengan Pierre Mobility AG yang diperpanjang hingga tahun 2026. Sementara Video RNF telah menyetujui kesepakatan dengan Aprilia setidaknya selama 2 tahun. Paul Espargaro diisukan kembali ke KTM, Francesco Guidotti buka suara. Pembalap tim Repsol Honda, Paul Espargaro diisukan akan kembali ke KTM pada tahun 2023 mendatang. Menanggapi isu tersebut, manajer KTM Red Bull, Francesco Guidotti, senang-senang saja jika Paul Espargaro bisa sangat membantu. Namun, ia tegaskan semua keputusan ada di tangan bos KTM, yakni Hervé Poncharal. Seperti diketahui, nasib Paul Espargaro di Honda belum cukup jelas. Banyak rumor yang mengatakan kalau posisinya di kursi tim pabrikan tersebut akan diganti oleh rider Suzuki X-Star, Joan Mir. Mir disebut akan menjadi tandem Marc Marquez pada musim 2023. Jika benar adanya, maka nasib Paul Espargaro tentu terancam. Dirinya pun tengah dikaitkan dengan KTM Textri. Pasalnya, Textri kemungkinan besar memang akan melakukan perombakan pada pembalapnya setelah tampil kurang kompetitif. Beredar kabar kalau mereka akan melepas Raul Fernandez. Jika benar, maka bukan tidak mungkin Paul Espargaro akan masuk menggantikannya. Guidotti pun menanggapi rumor tersebut. Dia menilai kalau Paul Espargaro akan sangat membantu tim untuk melangkah lebih maju. Namun menurutnya, masih ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Kami telah membuat pengumuman untuk tim pabrikan yang merupakan perubahan besar bagi kami. Kami membutuhkan waktu untuk membuat keputusan dengan Hervé dan Textri untuk susunan tim satelit. Masih ada beberapa keputusan yang harus dibuat, kata Guidotti dilansir dari Motosan, Selasa 19 Juli 2022. Saya pikir kita harus mempertimbangkan banyak faktor ketika membuat keputusan selanjutnya tentang tim satelit, karena ada banyak orang dan banyak pihak yang terlibat, dan pertama-tama Hervé, lanjutnya. Tapi ya, sebenarnya kami membutuhkan pembalap yang lebih berpengalaman di tim ini untuk membantu mengembangkan motornya. Itu bisa menjadi kunci penting, sambungnya. Sekedar informasi, KTM bukanlah tim yang asing bagi Paul Espargaro. Pasalnya, dia sudah pernah membela tim tersebut pada periode 2017 sampai 2020. Saat legenda MotoGP percaya bos Honda bisa atasi masalah tanpa Marc Marquez. Legenda MotoGP Mick Doohan mempercayai bahwa Honda akan segera bangkit dan tidak akan mengandalkan Marc Marquez sebagai kunci kesuksesan mereka selama bertahun-tahun. Tanpa Marc Marquez di lintasan, Honda seakan kehilangan tajinya sebagai salah satu tim besar di MotoGP. Marc Marquez sedang mengalami pasang surut sejak kecelakaan yang dialami pada seri pembuka MotoGP 2020 di sirkuit Jerez, Spanyol. Kecelakaan tersebut menjadi mimpi buruk bagi pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Pasalnya, nyaris satu musim penuh, Marquez harus absen dari lintasan balap. Marquez sempat kembali balapan pada musim 2021, tetapi tidak mampu kompetitif untuk memperebutkan gelar juara dunia. Petaka terjadi lagi bagi Marquez karena harus absen pada pertengahan MotoGP 2022 untuk pemulihan lengan kanannya supaya lebih prima. Kehilangan pembalap Spanyol itu telah membuat Honda menderita. Apalagi semua pembalap Honda lainnya seperti Paul Espargaro, Alex Marquez, dan Takaki Nakagami belum bisa dijadikan tumpuan. Permasalahan Honda tanpa Marc Marquez ini kemudian ditanggapi oleh Mick Doohan. Honda mengalami situasi yang sulit juga. Saya katakan ini karena Marc Marquez hanya satu-satunya yang bisa konsisten menggunakan motor Honda, tutur Doohan, sebagaimana dikutip Polasport.com dari AS. Saudaranya menderita, bahkan Paul Espargaro juga, semua mendapatkan penderitaan. Hanya Marc Marquez yang bisa membuat perbedaan, tetapi pada situasi yang sama, dia juga mengambil terlalu banyak resiko. Itulah sebabnya dia terjatuh, tambahnya. Kendati Honda mengalami kesusahan, Doohan masih percaya bahwa Alberto Puig yang menjabat sebagai tim manajer Repsol Honda bisa menemukan solusi. Sempat ada berita simpang siur bahwa posisi Alberto Puig untuk memimpin Repsol Honda sedang terancam. Honda harus berbenah, mereka harus memeriksa bagaimana membenahi motor
Tutur Tuhan, Alberto Puig adalah sosok yang tepat. Saya mengenalnya dengan baik. Dia hebat. Saya berharap dia bisa mempengaruhi para teknisi Honda untuk menjadi referensi lagi. Ungkapnya lagi. Situasi mengenai Marc Marquez juga dibicarakan oleh Tuhan. Marc jelas masih cepat dan mentalnya kuat, kata Tuhan. Yang dia rasakan sekarang adalah frustasi, kekecewaan besar. Frustasi sebagai pembalap yang mengetahui bahwa Anda tidak bisa balapan seperti dulu. Terkadang dia melampaui batas karena secara fisik Anda tidak dapat mengemudi di level yang sama. Itu sebabnya saya yakin dia absen berusaha pulih untuk memperbaiki lengannya dengan benar untuk kembali 100%. Jadi dia akan mengendarai motor sesuai dengan kapasitasnya tanpa mengorbankan keselamatannya untuk menang lagi. Imbuhnya, Marc Marquez diprediksi akan kembali balapan pada MotoGP 2023, namun tidak menutup kemungkinan akan kembali lebih cepat pada sisa balapan MotoGP 2022. Semua ini tergantung juara dunia 8 kali sudah merasa hebat dengan kondisi fisiknya. Demi tunjang performa, Alex Espargaro jelaskan diet pembalap MotoGP. Berkompetisi di kejuaraan kelas wahid seperti MotoGP membuat pembalap tak bisa makan sembarangan. Mengatur pola dan menu makan menjadi salah satu faktor penting bagi atlet dan tak terkecuali pembalap MotoGP. Direktur medis MotoGP, Dr. Angel Charti, mengatakan lebih jauh bahwa salah makan juga bisa membuat pembalap cedera. Jelas bahwa panduan nutrisi tidak semestinya memicu dan menyebabkan cedera secara spesifik, ujar Angel Charti dalam video di laman MotoGP.com. Akan tetapi, dia bisa membuat cedera muncul, sebagian besar menyebabkan masalah peredaran darah dan jantung. Ada kelompok makanan yang bisa mengganggu ketika rehabilitasi dilakukan. Jadi topik diet sangat penting dalam olahraga elit. Kakak beradik Alex Espargaro dan Pol Espargaro membagikan contoh diet pembalap MotoGP. Menjaga pola makan tak hanya berfungsi untuk menjaga performa dari atlet sendiri, tetapi juga krusial untuk memaksimalkan kinerja motor. Pada akhirnya, tim berusaha menurunkan berat motor, dan pembalap punya beban yang besar secara keseluruhan. Jadi diet sangat penting, tutur Pol Espargaro. Pol Espargaro secara khusus menjalani diet vegan alias tidak mengonsumsi produk olahan daging. Diet vegan sedikit membantu peredaran dan pengembangan otot, sambung Pol Espargaro. Ada lebih banyak kandungan air di sana dan makanannya lebih ringan. Saya memulainya 3 tahun lalu dan disinilah saya sekarang. Pol Espargaro memfokuskan diri dengan polong-polongan dan biji gandum. Sumber karbohidrat seperti nasi dan pasta dikonsumsi sebelum aktivitas berat. Adapun Alex Espargaro sedikit lebih konservatif, walau pengaruh ADI membuatnya mengurangi konsumsi daging dan ikan. Alex Espargaro tak sepenuhnya membuangnya dalam daftar sumber proteinnya. Ujung tombak Aprilia itu memberi contoh bahwa pada pagi hari menu makanannya adalah perfect dan buah-buahan, nasi pada siang hari, dan daging ayam serta sayuran pada malam hari. Bagi Alex Espargaro yang dikenal hobi bersepeda, mengatur pola makan sangat penting, layaknya mengatur bahan bakar dalam tubuh. Saya pikir diet yang sehat adalah sebuah keharusan bagi semua orang, lebih-lebihan jika semua orang menjadi atlet elit, ucap Alex Espargaro. Pada akhirnya, makanan adalah bensin bagi Anda. Tubuh bergerak lebih baik atau lebih buruk karenanya. Ketika saya tidak makan sembarangan, saya justru tidak memiliki energi, pungkasnya. Sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.